Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventini. Ya, kayaknya para narasumber kita hatinya sedang berbinar-binar, sedang senang nih ya kan. Mengingat Juventus meraih kemenangan yang cukup besar melawan Empoli dengan skor 4-1. Nah, kita akan bahas nih dengan para narasumber yang selalu menemani gua di Suara Juventini kali ini. Tapi di sini gua akan memperkenalkan dulu para narasumber yang mungkin ada yang belum kenal nih ya kan. Kita kenalan dulu yang ada jenggotnya tuh siapa Bang? Namanya Bang? Halo, kenalin semua. Gue bisa dipanggil Ali. Eh, Senang bisa bergabung di Suara Event ini dan bisa eh, diskusi bareng malam ini ya. Oke. Bang Ali dari mana Bang Ali? Tinggal di Jakarta, Selatan Jakarta, Oh, di anak daerah anak Cinere. anak Jaksel ya kan. Oke. Jaksel Pride. Jaksel Pride. Nah, yang sering mengisi di Suara Juventi ini kali ini yang tidak asing lagi, silakan Bang Adi mungkin dikenalkan. Ada yang belum kenal Halo, kan? halo fans suara Juventini. Perkenalkan, gua Adi Juventini dari Jakarta. Weh, Jakarta. Jakarta mana nih? Lo kan jangan Kepulauan Kita Seribu. mah anak barat, anak barat. Oh, anak barat. Weh, Jakarta Eh, Barat lawan Jakarta eh. Selatan. Hmm. Baik, gua akan membahas di mana kali ini Juventus menang dengan skor cukup telak 4-1 pada lanjutan Liga Italia yang baru aja nih kita ini tag setelah pertandingan ya kan. Nah, gua mau ingin bertanya nih kepada para narasumber, kira-kira bagaimana nih performance kedua tim secara keseluruhan bagi para narasumber. Kira-kira Bang Adi gimana nih? Silakan Bang Adi. Kalau overall awalnya kan mainnya buruk banget ya karena kan di 22 menit pertama Juventus tuh belum dapat on goal pertama kali itu belum ada, terus juga Hmm. kebobolan lewat The Golden Boys Allegri ya. Mattia De Celio gitu. Jadi MDS. sempat sempat shock lah. Jadi tactical Mota yang udah dijalankan, udah di planning dari latihan, main fase build up 3-2-4-1 itu wah kita Hmm. lihatnya kayak magah gitu. Ada trionya backnya ada Vega, terus ada Gatti, terus juga tiba-tiba Savona, terus Weah jadi inverted midfielder ngisi di tengah, terus bagaimana Koopmeiners sama McKennie jadi double 10 di atas, terus Locatelli dua sama Weah, terus Nico di sayap kanan, Yildiz di kiri itu kan benar-benar ya yang selama ini emang emang kayak gini mau inginkan gitu yang pengen dimainin gitu. Hmm. Cuman kan nggak works di 22 menit pertama entah karena shock kena kebobolan duluan atau emang Juve emang belum siap ketika merasa bahwa Empoli tim yang sangat mudah dikalahkan. Ternyata di atas lapangan tidak terjadi demikian 22 menit pertama. Hmm. Akhirnya dapat shot on goal dari menit 23 terus 24 kita dapat shot on goal. Akhirnya ya paling nggak after babak pertama masih skor 0-1 gitu. Jadi emang Juve babak pertama tuh ya agak Juve-Juve yang kita lihat lawan Napoli, dua babak lawan Benfica itu terulang lagi di babak pertama lawan Empoli. Cuman kalau lihat Hmm. babak kedua kan ini berubah drastis, drastis nih dari pola main, terus akhirnya kita dapat at least 4 gol, Hmm. akhirnya kita comeback walaupun ada dibantu dengan katanya lawan bermain 10 pemain, tapi at least 2 gol ke Kolomwani itu jadi penyemangat bahwa comeback itu ada gitu. Dan Juve akhirnya dapat 3 poin pas di performa Januari yang sangat-sangat kacau, cuma menang satu kali gitu kan, apalagi kita juga berharap lolos langsung 8 besar, akhirnya cuma kalah juga. Jadi ya at least Hmm. 3 game terakhir Kolomwani jadi bintang seperti gue lihat di video-video preview Napoli bahwa kiper Juventus saat ini ya Colomwani, karena hampir semua tim Serie A belum tahu nih si Randall Colomwani ini mainnya kayak apa, dan terbukti di game ini 2 gol dua gol dari penyimbang, terus comeback emang ngebuat Juve dapat 3 poin walaupun nanti ada tambahan gol dari Dusan sama Chico, tapi emang 2 gol Colomwani itu yang buat Juve percaya diri bahwa Juve akan comeback dan menang di game ini, dan itu terbukti di lapangan Bang, itu Bang Rocky. Oke, baik kalau gitu. Berarti titik baliknya ada di Kolomwani menurut Bang Adi Nugraha ya. Nah, kalau Bang Ali kira-kira gimana nih? Bagaimana performance dari kedua tim pada pertandingan antara Juventus melawan Empoli? Silakan Bang Ali. Oke, kalau menurut gua, jadi gini.
eh, kalau kalau menurut gue tuh blueprint kemenangan Juve malam ini tuh sebenarnya bisa kita lihat sudah mulai ada dari ketika partai melawan Napoli. Kita Hmm. lihat kalau ingat sebelum kita kena comeback, babak pertama itu lawan Napoli kita sebenarnya megang permainan jalan, peluang ada sampai akhirnya kita unggul duluan. Hmm. Sayangnya setelah itu kita kita kena comeback, kita kebobolan. Di situ kita bisa lihat kalau filosofi sepak bolanya Mota nih belum bisa belum bisa ngepres terus 90 menit gitu loh. Jadi ada aja gitu momentary lapse di permainan Juventus yang bikin dia kebobolan, kebobolan, kebobolan. Hmm. Nah, blueprint seperti itu dicoba diselamatkan menurut gua dengan cara yaitu ketika partai lawan Benfica di Champions League kan line up berubah total ya. Line up berubah total dengan pertimbangan sebenarnya kita sudah lolos playoff, kita main tanda kutip seadanya dengan harapan siapa tahu bisa lolos langsung. Tapi kan itu nggak kejadian. Kita sama-sama tahu kita kalah 0-2 dari Benfica. Nah, di partai lawan Empoli ini kita balikin lagi nih karena udah nggak ada alasan dong sebagian besar Hmm. pemain lawan Benfica diistirahatkan terus kita lawan Empoli ini harapannya kita bisa langsung ambil alih permainan tapi sayang sekali sempat ada kebobolan yang kita masih agak kesulitan untuk menyamakan kedudukan sampai akhir babak pertama. Nah, di Hmm. babak kedua memang dengan kesabaran dan juga pressure kita yang konstan terus dan memang lawannya juga Empoli yang pasti tidak dari segi materi kita juga sama-sama tahu kalau Juve itu pressure konstan secara konstan terus Napoli itu pasti nanti ada aja breaknya dan itu kan kejadian satu Hmm. gol dua gol ketika keadaan sudah mulai aman Juve terbantu juga dengan adanya kartu-kartu merah dari pemain Empoli dan ya the rest is ya sama-sama kita bisa lihat sendiri kan kita jatuhnya bisa mencetak 4 gol lawan Empoli. Kalau menurut gue jatuhnya ya memang PR-nya Juve itu gimana bisa menerapkan permainan yang seperti ini tuh eh, dengan konstan gitu loh. Kita kita sama-sama tahu skuad sekarang sedang timpang, ada banyak yang cedera juga dengan jadwal pertandingan yang sangat padat ke depannya kan. Nah, Hmm. eh, harapannya memang performance kayak gini bisa bisa terus konstan diperlihatkan oleh Juve ya. Gitu aja dari Oke, gue. baik kalau gitu. Nah, Eh, gua akan bertanya lagi kepada kalian, bagaimana nih performance para rekrutan baru Juventus di Mercato Winter ini? Kolo Muani dan Renato Vega yang pada pertandingan melawan Empoli ini dimainkan starting line up oleh Thiago Motta. Dan kira-kira bagaimana taktik yang diterapkan Thiago Motta pada pertandingan ini? Apakah Juventus melakukan kesalahan taktis yang harus bisa dihindari? Nah, kira-kira Bang Adi gimana nih kira-kira pendapatnya? gua bahasnya ke taktik dulu. Tadi ke taktik yang dipakai tadi Bang Jeki, Bang Rocky bahasnya tentang taktik di pertandingan ini. Ya. Sebenarnya kalau dari awal kan Mota kan pengennya mainnya Juego de position ya, position base kayak Pep Guardiola itu dengan mencadangkan Kevin Turam di lini tengah gitu. Jadi pivotnya mainin Cop Miner sama Locatelli. Dan itu Hmm. works. Cuman mungkin puzzle-nya kalau Cop Miners main di posisi nomor 8 ini nomor 10-nya nggak ada yang bisa nemenin Nico, makanya McKennie nggak improve di game ini gitu kan. Jadi babak pertama tuh kita lihat timpang nih antara sayap kanan tuh timpang karena McKennie nggak perform. Jadi Hmm. kalau ketika Cop Miners di main di posisi posisi nomor 8 gitu. Jadi emang agak sedikit apa namanya agak sedikit nggak works di babak pertama karena ada satu pemain yang secara puzzle tim itu nggak berfungsi gitu. Even Savona yang akhirnya main jadi wide center back ketika build up itu juga nggak work sebenarnya karena dia biasa main di kanan tiba-tiba harus main ke kiri. Ini kan agak sedikit merubah posisi kaki mainnya. Jadi emang Hmm. apa namanya babak pertama dan at least sampai sebelum uh, skor 2-1 itu sebenarnya Juve udah main agak sedikit ngerubah tuh udah main direct. Nah, ini yang gua harapin Mota tuh mainnya kayak gini loh. Karena source main kita tuh mainnya cocoknya main direct gitu. Nggak cocok main dengan bola-bola pendek kaki ke kaki karena lini tengah yang dibeli itu main direct gitu. Apalagi kalau yang main bukan Douglas Hmm. Luiz. Kalau kita Eh. mainnya lini tengahnya Douglas Luiz, Fagioli, Komeners, Locatelli, lo mau main kita sah-sah aja, skill pemainnya bagus. Lalu Kevin Tiram lo pengen kayak main Savi, terus Kopenhagen lo pengen kayak jadi Iniesta, ya mimpi di siang bolong gitu loh. Jadi kayak nggak works itu pemain sama taktiknya. Ketika dicoba main direct berubah main ini gitu. Dan ini yang gue harapin Juve tuh kayak gini, mainnya main vertikal. Nah, ini akan lanjut ke bahasan Bang Jeki soal Bang Rocky soal ini ya apa Renato Hmm. Vega sama Colomwani. Nah, di sini masuk nih.
Renato Vega ini puzzle untuk main direct yang dimana kita nggak punya back yang long ball bagus gitu ya, vertikal bolanya nggak ada yang baik. Gatti, Kalulu ataupun siapa yang biasa dimainin. Nah, datangnya Vega ini kita bisa main build up di bawah tapi langsung direct ke atas. Itu kan yang jadi gol-gol kalau mau ini kan long ball dari belakang gitu kan. Tiba-tiba dia nanti kita akan bahas pokoknya nanti akan jadi gol Koloman itu efeknya dari main belakang. Terus gol Kepren Turam itu Kepren Turam gol-gol ke Siko itu kan main-main bola vertikal. Maksud gua kalau lini tengah lu nggak bisa main passing, lu bisa alternatif main pakai back. Nah, itu Renato Vega di debut ini bagus. Salah satu kunci lah di match ini bahwa Gatti yang jadi tukang pukul, fokusnya tukang pukul aja gitu. Dan Vega jadi buat build up, ya tugas gua. Jadi nggak harus tumpang tindih antara dua center back yang dimana ini akan jadi kosong bolong kalau ketika mereka harus man to man marking gitu. Kita kan kalau kepancing naik semua backnya. Jadi emang kondisi ini yang Vega ini bisa nutupin kelemahan yang Juve nggak ada di match-match sebelumnya gitu. Ya bersyukur sih Chelsea ngelepas pemain lapis tiganya buat Juventus karena cuma main di Liga Pokemon ya mending main di Serie A daripada cuma main Liga Pokemon kan gitu. Untuk kalau Muani emang seperti gue bilang di review Napoli kalau nonton key player emang Randal Kolomuani pertama kita butuh striker yang tipikalnya berbeda dari Dusan apalagi Kolomuani ini kan udah biasa jadi pelayan kalau dia duet sama Vlahovic berarti dia bisa jadi pelayan karena di timnas jadi pelayan Mbappe di Juve bisa jadi pelayannya Dusan ataupun jadi pemain yang tukang pantul. Ya inilah yang striker yang dibutuhin Mota sebenarnya kalau emang Dusan nggak cocok. Ya daripada kita maksain main Volsan pakai Nico karena kemarin kita nggak punya striker alternatif main Volsan sekarang udah punya Kolomuani ya. Jadi untuk saat ini ya Kolomuani bisa dicoba untuk di fase Liga Champions di liga selanjutnya tuh. Ya ini menurut gua bahwa Dusan hati-hati ya nomor 9 musim depan ganti orang lo bukan lo lagi yang pakai gitu. Yo, Bang Dusan Rocky. berarti cabut ya berarti. Iya dong, begitu maksudnya. Cara bahasa halus saja. Oh gitu. Nah kalau Bang Ali kira-kira gimana nih? Bagaimana taktik yang diterapkan oleh Thiago Motta pada pertandingan ini? Apakah Juventus melakukan kesalahan taktis yang bisa dihindari dan kira-kira gimana performance rekrutan dari Juventus yaitu Kolomuani dan Renato Veiga, ya kan? Silakan Bang Ali. Jadi kalau menurut gue sebenarnya taktik yang diterapkan Mota di pertandingan ini tuh sudah spot on ya, udah tepat ya. Di mana sebenarnya memang berusaha mengambil alih permainan dari awal, despite kebobolan di awal itu, dan kita terus Juve terus menggedor pertahanan Empoli secara konstan. Lama-lama Empoli juga terurai defense-nya, rapuh, dan eh, ketika Juve membutuhkan pergantian pemain, ya kita lihat Yildiz diganti sama Vlahovic dan juga saat Vlahovic jadi ujung tombak, Kolo Muani jadi jadi main di sayap ya, jadi pengganti posisinya Yildiz. Itu itu masih tetap bisa menghasilkan gol-gol tambahan dengan taktik yang berbeda. Di mana kita lihat kalau gol terakhir Chico juga kan eh, ketika Empoli ketika Juve udah mau mengamankan hasil tapi Empoli kepancing kita bisa hajar dengan bola direct. Nah, itu sebenarnya menurut gue dimensi lain yang dimensi taktik lain yang bisa dikejar oleh Juventus gitu loh. Dan sepertinya semua pergantian yang dilakukan di pertandingan ini eh, memberikan impact ya. Kita lihat Vlahovic Hmm. golin, Thuram kasih assist dan juga Chico Conceição terakhir juga bisa mencetak gol. Nah, terus kalau disambungkan ke performance pemain-pemain rekrutan baru Juve, eh, buat Randal Kolomuani enough said lah. Kita bisa sama-sama tahu 3 gol dalam 2 pertandingan itu bukan eh, itu udah nunjukin kualitasnya dia gitu. Kita kita sama-sama tahu selain sebagai ujung tombak, dia itu juga bisa difungsikan sebagai pemain yang menjemput bola ke bawah, jadi papan pantul dan juga dia berani take on 1 lawan 1 gitu loh buat buat pemain. Hmm. Itu yang sebenarnya kita kita jarang sekali dapetin dari Dusan Vlahovic musim ini. Dan kehadiran Randal Kolomuani ini juga jadi apa ya? Jadi boosting eh, buat persaingan di lini depan nih. Karena selama ini kan kita Hmm. sama-sama tuh kayak Vlahovic tuh kayak zona nyaman aja. Paling saingan sama Nico Gonzalez yang sebenarnya ditempatkan juga nggak di ujung tombak kan, dia di sayap kanan kan. Nah, Hmm. harapannya persaingan-persaingan sehat kayak gini nih bisa eh, bisa mengatrol
permainannya Dusan Vlahovic juga, karena sebenarnya kayak sama-sama kita tahu pemain dengan bandrol paling mahal di Juve sekarang kan Vlahovic ya. Kita harapkan sebenarnya sumber gol Juve dari dia gitu. Ya, Hmm. eh, moga-moga bisa persaingan si Kolo Muani sama Vlahovic ini bisa bisa berimpact bagus lah buat Juve. Sementara kalau Renato Vega sendiri, eh, buat gue permainannya quiet, tapi memang itu yang kita harapkan dari dia gitu loh. Jadi Hmm. aksi-aksi bertahannya dia juga, kalau based on statistik, persentase tackles won dia 100%, 3 banding 3, terus ada beberapa kali clearance, ada satu interception, siap cukup lah untuk pemain muda yang baru didatangkan, dan memang kita sama-sama tahu juga lawannya Empoli. Nah, permainan kayak gini tuh, semoga bisa membuat mentalnya dia sendiri juga untuk beradaptasi di Juve jadi lebih bagus ya. Start yang bagus Hmm. kalau menurut gua buat dua pemain rekrutan baru Juve ini. Oke, baik kalau gitu. Berarti eh cukup menggembirakan ya Gintoli rekrutmennya di apa winter kali ini enggak kucing dalam karung aja tebak-tebak buah manggis ya kan. Ya alhamdulillahnya begitu ya kan. Nah, bagi kawan-kawan kira-kira bagaimana performance Kolomuani dan Renato Vega? Tulis di kolom komentar. Nah, kita lihat pendapat dari kalian. Oke, gue lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, proses gol ya kan, terjadinya gol pada match kali ini dan kebobolannya Juventus tuh kira-kira gimana nih pendapatnya Bang Adi ini dari proses terjadinya gol pada match antara Juventus melawan Empoli. Silakan, Bang. Eh, gue dari gol Juve dulu lah. Ntar kalau golnya Empoli ntar gue bahas di terakhir. Untuk gol pertama itu yang tadi seperti yang gue lihat itu kan gol pertama yang dari long ball dari long ball dari belakang terus tiba-tiba Randal Kolo Muani menang duel dengan back lawan terus akhirnya duel one on one sama kiper akhirnya gol gitu. Jadi emang kita butuh striker yang bisa bergerak mobile di depan tanpa harus nunggu bola, mana dia ngejar bola, dia harus duel. Ini yang kita butuhin dari seorang Dusan gitu. Dan alhamdulillah kita dapat di Kolomuani di saat ini. Jadi gol pertama apa istilahnya saat beban pemain Juve sangat berat karena ketinggalan tiba-tiba Kolomuani jadi hero untuk jadi penyemangat tim gitu ketika dia nyetak gol 1-1. Nah, gol kedua ini kan kita lihat bagaimana trio pemain muda ya. Artinya ada Yildiz yang gerakan kayak aksi kayak Zidane ini, wah ini kayak ingat Zidane masih zaman tahun 98 di Juve kali ya, teman yang Iya. kumpul di Juve gitu, atau ketika lagi di timnas Prancis atau bahkan di Real Madrid. Jadi kita lihat di sosok nomor 10 kita namanya Yildiz gitu. Akhirnya dia passing ke Weah dan Yildiz menarik dua pemain. Inilah yang gue bilang bahwa lu nggak apa-apa apa namanya cuma diam doang, tapi ada satu pemain lu bisa narik lawan. Ini fungsinya buat narik lawan adalah ngebuka space buat teman sendiri untuk bisa create peluang. Nah ini akhirnya dapatlah peluang itu ke WA di mana dia punya apa namanya ruang tembak yang sangat luas. Jadi akhirnya dia Hmm. syuting bola mantul ke kaki Randall Colomoni di depan. Akhirnya bola berubah arah akhirnya gol satu. Itu seperti ngebikin Empoli under pressure dan Juve semakin apa ya on fire buat ngejar gol selanjutnya gitu. Kalau menurut gue gitu. Dan gol ketiga, nah ini pembuktian si nomor 9 yang dibully-bully akhirnya Wih. dia nyitain gol. Ya dia nge-press back lawan, dia press backnya dia dapat bolanya terus dia tiba-tiba dribble, dia punya ruang tembak plus punya apa namanya opsi passing ke teman-teman yang di depan, tapi dia akhirnya memilih untuk shooting. Untung gol ya. Kalau nggak gol, gue nggak tahu ini akan jadi seperti apa di bulan di grup-grup Juventus ini. Mungkin wah ini Dusan out, Dusan out. Kalau itu mungkin kalau gagal tiba-tiba nyetak gol. Dan kita lihat selebrasinya seperti apa ya. Itulah selebrasi seorang striker yang mungkin selama ini tekanan batin karena dibully terus kali ya. Jadi seperti ngelepas beban bahwa gue akhirnya ngegolin gitu. Setelah mungkin udah lama kalau Dusan nggak ngegolin kan. Terus gol keempat ya ini gol game over gimana vertical football main direct dari Kepren Turam. Ini yang sebenarnya gue dambakan kapan sih Juve bisa main seperti itu. Banyak orang ngomong Juve harusnya main tiki taka. Nah, pemain lo nggak tiki taka bos gitu. Jadi kita kalau mau ngomong lihat dulu pemainnya gitu. Nah ini Hmm. Chico yang pernah gua pernah review dulu ketika kedatangannya bahwa calon-calon Bernardo Silva kalau dia main sesuai dengan pattern pelatih ya karena nggak maruk, nggak asal gocak-gocek. Kalau dia ngikutin plannya Mota nih dia akan kayak Bernardo Silva di kemudian hari. Nah ini dia dapat bola panjang terus dia akhirnya penetrasi ke dalam terus shooting akhirnya gol keempat ini yang bikin Juve
mainnya udah cantik cakep banget nih di babak kedua, apalagi kan Chico akhirnya masuk babak kedua, terus juga Dusan masuk babak kedua, perubahan formasi yang bikin Juve jadi lebih lebih banyak variasi lah di depan gitu. Nah, untuk golnya Oh. Empoli ini catatan Eh, buruk buat mentalitas lini belakang terutama set piece ya. Sering banget ball watching. Itu mentalitas Allegri yang diajarkan nama Allegri di tim gitu. Kalau lo cuma nonton nonton lawan doang, ya kita akan kebobolan seperti ini. Dua lawan satu di mana Koemainer harus menjaga satu pemain yang di tiang jauh sama MDS sendirian itu. Yang ini kan gak bisa dibiarin lawan Empoli. Oke, kita bisa comeback. Tapi gimana kalau eh. kita nanti di Liga Champion ketemu tim-tim yang lebih besar, yang lebih secara lawannya punya kualitas? Apakah bisa comeback seperti lawan Empoli? Ini kan jadi penyakit itu. Ini Ya, yang ya. harus dicatatan bahwa kita sering banget kebobolan gol-gol ball watching seperti ini gitu. Jadi Hmm. ya apa konsentrasi pemain karena masih belum apa di awal pertandingan belum panas atau emang mereka kaget gitu kalau corner itu menghadapinya kayak kayak gimana, atau mungkin ya Juve butuh pelatih set piece kali untuk defense gini gitu biar nggak kebobolan yang kayak gini gitu Bang Rocky. Oke, oke, baik. Mana yang golin MDS lagi? Nah itu the Anak golden boys emasnya kan. Allegri lagi. Nah, kira-kira Bang Ali gimana? Apakah punya pendapat sama dengan Bang Adi proses terjadinya gol? Silakan Bang Ali. More or less sama sih ya, tapi gue lebih pengen pointing out proses kebobolannya kita itu loh. Hmm. So kita dapat kondisi corner kick di awal pertandingan, dan kalau kita lihat itu kan posisi posisi golnya itu kan sebenarnya kita eh, siapa ya kalau nggak salah McKennie deh. Itu miss clearance kan, miss clearance bola Hmm. Iya, dari corner kick yang dekat. Nah, yang namanya pemain bola tuh kan nggak bisa gitu loh di sisi, apalagi level profesional ya. Di iya, sisi tiang jauh itu nggak ada yang jaga. Itu kan kalau kita lihat pas kejadian golnya itu di sisi tiang jauh tuh nggak ada yang jaga. Gatti, Cop Miners yang harusnya Hmm. screening ball ngejaga bola lepas itu nggak ada, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Dan sering banget di Juve itu kebobolan ya itu bener ball watching kayak gitu deh. Ini baru lawan Empoli loh, dan vitalnya adalah ini kejadiannya di awal pertandingan, di mana kalau menurut gue bola itu adalah permainan yang mengandalkan sekali momentum. Hmm. Apalagi kita sama-sama tahu mentalitas tim ini tuh belum belum setop itu ya. Ini iya. untung aja kita bisa balikin keadaan. Kalau enggak itu itu gol di menit keempat, kita belum bisa recover sampai akhir babak pertama dan hampir kena penalti juga. Iya. Ada Ada kejadian kita hampir kena penalti kan. iya, Untung Far. proses leading up ke penaltinya Empoli ada handsball. Karena Iya. kalau itu iya, nggak handsball udah pasti penalti. Kan yang iya, dijadikan perdebatan kan bukan bukan kejadian foulnya kan, tapi handsballnya iya, itu kan. Untung aja itu handsball. Nah, jadi kesalahan sekecil ini tuh vital banget nih, apalagi untuk tim yang memang tipenya belum pakem kayak Juve sekarang. iya, Gue cuman pengen pengen nyorotin proses kebobolannya itu aja sih. Kalau kalau masalah 4 gol itu ya memang gol pertama, gol kedua ya itu adalah akibat dari constant pressure kita. Gol ketiga Hmm. keempat memang terbantu sudah Empoli 10 pemain, dan juga eh, udah karena mereka udah tercerai-berai ya kita bisa langsung counter dengan bola-bola vertikal, direct ball, sorry, gitu aja sebenarnya. Oke, baik kalau gitu. Pertanyaan terakhir bagi para narasumber. Gua ingin bertanya, apakah kemenangan besar ini menjadi titik bangkitnya Juventus pada musim ini? Apakah masih panjang ya kan? Kita belum tahu nih karena bulan Februari ini ada lawan Inter, terus lawan PSV. Kita ya dua kali ya. PSV iya. itu first di home, terus kedua kita harus tandang. Kira-kira gua ke Bang Ali dulu nih. Kira-kira apakah ini Ya. kemenangannya menjadi titik baliknya Juventus untuk bangkit di musim ini? Silakan Bang Ali. Bang. Cek Bang Ali. Ya, cek ya. Ya, Nah, Bang Ali. Oke. Ya, silakan. Seharusnya at least untuk di bulan Februari ini ya, kemenangan lawan Empoli ini harus bisa jadi titik balik untuk kita nge-clear semua hasil pertandingan di bulan Februari. Seenggaknya di bulan Februari deh. Karena apa? Selain dua kali lawan Eindhoven dan lawan Inter Milan, itu practically nggak ada lawan berat. Setelah ini kita ketemu Como, lalu Iya. kita ketemu Cagliari, itu dua-duanya away. Dan juga terakhir kita ketemu Empoli lagi sebenarnya di Coppa Italia. Oke lah, Coppa Italia dan itu main home, harusnya kita aman lah ya. Tapi ya itu dia,
harusnya hasil pertandingan lawan Empoli ini harus jadi titik balik setidaknya untuk Juve bisa meraih hasil maksimal di bulan Februari. Karena kalau Februari ini kita bisa dapat hasil maksimal, itu menurut gue baru bisa jadi titik balik untuk musim ini. Kita ada playoff Hmm, Champions League nih. Oke iya, lah, iya. dulu kita lawan PSV Eindhoven pernah pernah menang di matchday pertama. Tapi Iya. sekarang kita sama-sama tahu PSV Eindhoven nih di Belanda nih lagi peringkat pertama nih. Mereka momentumnya lagi bagus di Liga Belanda. Balik lagi bola itu game momentum. Nah, kita harus bisa uh, ngejaga dengan momentum bagus Juve sendiri nih untuk dapat hasil maksimal. Oke, baik kalau gitu. Dari Bang Adi kira-kira apakah ini menjadi titik bangkitnya Juventus? Ya, ya pasti karena ya kita kan masih empat besar masih ngerangkak ya, belum paten juga di empat besar gitu. Jadi masih ngerangkak statusnya, apalagi kita nanti next match lawan Como ya di UE. Jadi sebelum home Liga Champion lawan PSV, terus home lagi lawan Inter, habis itu kita UE ke Belanda, jadi otomatis kita ada home lagi Coppa Italia, habis itu nanti Liga UE lagi. Jadi emang perjalanan agak panjang nih di bulan Februari ya, karena efek kita gagal 8 besar. Ini sebenarnya banyak orang bilang oh gak apa-apa Juve main di playoff karena yang penting dapat cuan. Bukan itu patokannya. Game kita nambah-nambah di Februari. Ini game of momentum seperti kata Bang Ali. Game of momentum sama game of adjustment. Kalau kita ngejustmentnya mental playoff ya seperti ini ya gini. Kita banyak game di Februari ya. Yang kita lawan Inter itu nggak main di Februari Liga Champions. Mereka cuma fokus main lokalan doang. Gitu. Jadi emang ada keuntungan bagi tim yang lolos 8 besar. Jadi kalau bilang kok gak apa-apa kita butuh cuan. Inter cuannya lebih gede daripada Juventus musim ini di Liga Champions. Jadi kalau kita ngomong masalah overall bulan Februari, ya ini efek kita gagal ke play awal 8 besar, ya efeknya kita bertambah 2 game yang di mana kita harus home away lawan tim Belanda. Harapan gue sih Liga Champions ketemu Milan karena biar kita tetap di Italia aja mainnya. Jadi kita nggak terlalu away jauh. Apalagi habis lawan Hmm, Inter tuh lawan Milan. Jadi kita nggak terlalu away jauh kan. Tapi karena lawannya ketemu tim Belanda ya kita harus mau nggak mau away ke sana. Jadi emang momentumnya emang di Februari awal ini sampai kita akhir Februari ya minimal kita harus sapu bersih kalau emang mau bersaing di empat besar. Gua nggak ngomong pesaing juara karena nanti ngejing karena juara masih jauh banget kalau kita mau juara kita empat besar dulu sesuai target manajemen dan 16 besar Liga Champions itu target manajemen jadi playoff lolos sapu bersih empat besar itu target yang harus diraih di Februari gitu. Kalau kita pengen oh, masih bersaing di empat besar karena kalau kita mengharapin koefisien Serie A nambah untuk di tim kelima di akhir tahun, akhir musim, gue nggak yakin. Mending pastiin peringkat 4 atau peringkat 3 at least ya kita bisa lolos langsung Liga Champions tanpa harus nunggu slot tambahan gitu. Gitu Bang Rocky. oke, baik kalau gitu. Baik, cukup di situ aja materi kita kali ini. Terima kasih bagi para narasumber yang sudah menyediakan waktu dan memberi kesempatan untuk mengisi di Suara Juventini kali ini. Nah, bagi para kawan-kawan atau subscribernya Suara Juventini yang ingin berkesempatan seperti Bang Adi, Bang Ali, monggo join di membership kami karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih ngomong-ngomong, cuap-cuap, istilahnya ngobrol tentang Juventus ada di Suara Juventus ini kali ini. Ada di deskripsi channel kami, monggo silakan aja ada paket-paket yang tersedia. Dan jangan lupa juga di subscribe di channel kami, mudah-mudahan channel kami bisa berkembang dengan lebih baik lagi dan jangan lupa juga di share ke kawan-kawan serta di komen di kolom komentar baik itu saran, kritik atau apapun, monggo tulis di Suara Juventini kali ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau baik gua maupun dari narasumber. Vino alla fine, Forza 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 Juve! Juve. Juve. Oke, baik. Terima kasih.